Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Fendi, NIM 72, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi DNS. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan DNS. DNS adalah domain name server yang dimana kegunaannya itu digunakan untuk menerjemahkan IP menjadi domain name server, atau sebaliknya IP address yang akan diterjemahkan menjadi domain name server. Kita lanjut. Di sini kita masukkan user kita, Ahmad Fendi, dan passwordnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan arti dari mesin ya terlebih dahulu. Di sini pertama kita masuk ke sistem, yang dimana sistem ini adalah urutan dari yang akan dibaca oleh laptopnya. Yang pertama ada optic card, ada hard disk. Dan urutan pertama ini yang akan dibaca oleh laptop kita. Kemudian ada storage untuk memasukkan DVD, Debian 1 dan Debian 2-nya. Dan ada bagian network, yang ini adalah adapter 1 dan adapter 2. Dan di sini saya menyetingnya host only. Untuk adapter 1 dan adapter 2 juga host only. Host only ini digunakan untuk menyambungkan Debian yang server dengan kliennya, yaitu kliennya kita menggunakan laptop kita sendiri. Oke, kita lanjut. Masuk ke aplikasi menu terminal. Kita masuk ke root kita, yaitu dengan ketik su dan passwordnya. Maaf teman-teman, itu passwordnya salah. Kita ulang kembali. Nah, sudah itu kita masuk ke konfigurasi IP-nya dengan klik ketik nano spasi /etc/network/interface, kemudian enter. Jika muncul seperti ini, maka ini ada tulisan lagi yang typo. Interface. Saya ulang kembali. Nano /etc/net /interface. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan konfigurasinya. Yang pertama itu adalah auto pth0. Ini kita mengkonfigurasinya IP-nya di bagian port pth0. Di bawahnya kita tulis lagi ifs pth0 inet static. Bawahnya kita masukkan addressnya 2.168.72.1. Di sini saya menggunakan IP kelas C. Kemudian net match-nya 255.255.0. Netsmart-nya kita menggunakan Netsmart kelas C. Kemudian broadcast 192.168.72.0.255. Kemudian gateway 192.168.172.1. Ini gateway-nya kita mengikuti IP address-nya ya, yang akan digunakan untuk IP kliennya nanti. Kemudian DNS min ahmadfendi.com. Kemudian DNS lagi min server 192.168.0.255.
72.1. Kegunaan dari DNS ini, dia akan mengubah IP ini menjadi domain, dan untuk DNS-nya atas ini domain diubah menjadi IP, diterjemahkan. Ketika sudah di sini sudah dipasang semua, hampir kita set dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita lanjut dengan merestartnya. Caranya klik etc, klik init.d, test networking, spasi restart. Nah, jika berhasil akan muncul KPNOK. Kemudian kita cek IP tersebut apakah sudah berhasil masuk atau tidak dengan klik fconfig. Kita scroll ke bagian atas, ternyata belum berhasil. Kita restart kembali, kita lihat kembali. Nah, maka dia akan muncul codingan IP yang kita konfigurasi awal. Ketika IP tersebut tidak muncul, teman-teman silahkan restart kembali sampai IP tersebut muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan memasukkan Debian 2. Debian 2 ini kegunaannya untuk konfigurasi DNS-nya, kita menggunakan Debian 2. Caranya yaitu apt min cd-rom spasi add. Nah, ketika ada perintah disuruh enter, maka kita masukkan Debian 2. Kemudian kita enter. Nah, ketika berhasil maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita menginstal software software bin 9. Caranya ketik apt minget spasi install label R bin 9, kemudian enter. Kita klik Y. Kita menunggu saja. Nah, ketika sudah berhasil, dia maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian dalam bin tersebut. Caranya cd spasi /etc /bin. Nah, jika berhasil maka kita ada berada di dalam bagian bin tersebut. Ketika sudah berada di dalam bagian bin tersebut, kita membuat zone domainnya dengan klik mengetik nano spasi namat .conf .default min zone. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ubah yang bagian localhost ini, kita ubah menjadi domain kita, yaitu ahmadpendi.com. Kemudian di sini kita ubah juga ahmadpendi tanpa .com. Kemudian yang di bagian ini kita ubah untuk di bagian ini
kita ubah menggunakan name terakhir ya, name nomor 2 dari belakang, yaitu 72.168.192 ini. Dan di bawahnya ini kita menggunakan kelas C, maka kita menggunakan 192. Kemudian kita scroll ke bawah, maka yang sisa bagian bawah ini kita hapus. Sampai di bagian atas ini. Nah, jika ini sudah diubah, maka kita save dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian kita membuat file ya, forward dengan cara cp spasi db.local spasi db.ahmadpendi masuk. Jika sudah masuk, kita lanjut masuk ke file db tersebut dengan cara nano spasi db ahmadpendi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita ubah yang di bagian localhost ini ya, localhost ini kita ubah dengan cara kita Ctrl W, Ctrl R, kita klik localhost, kemudian enter, kemudian kita ketik domain kita ahmadpendi.com dan kita ketik A, maka otomatis dia akan berubah sesuai perintah kita tadi. Kita ketik domain kita di sini. Dan selanjutnya kita ubah di bagian ini menjadi www, dan ini hanya dibuang, dan yang di atas ini kita masukkan IP kita yang sudah disetting 192.168.72.1 sama 192.72.1. Kemudian ketika sudah diklik di sini, kita save, enter. Setelah di sini kita masuk ke membuat file SF. Caranya kita ketik cp db 127 spasi db 192. Maaf, ini salah ya teman-teman, ini dot. Nah, ketika sudah ketik ini, kita lanjut ya, kita lanjut masuk ke dalam db tersebut, db reserve-nya tadi yang kita sudah buat. Caranya nano db.192, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ubah seperti pengaturan awal tadi ya, kita Ctrl W, Ctrl R, kita tuliskan lokal host, kemudian kita ketik domain kita, kita enter, kita ketik A, otomatis dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita ubah, kita tambahkan di bawahnya lagi ini, tambahkan www. Maaf, kita tambahkan di bawahnya teman-teman. 1 tab in tab www pendi.
pipo_pendi.com. Ini kegunaannya untuk kita masuk ke browser ya, menggunakan domain kita itu ahmadpendi.com. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita lanjut menambahkan DNS dan servernya ya, dengan cara mengetik nano spasi /etc/geso kemudian .conf. Maaf, ini jika tampilan seperti ini maka otomatis ini ada yang salah ya, kita otomatis aja, kita hapus, kita ketik ulang etc/geso.conf. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Kita tambahkan .com kita, kemudian kita tambahkan name server 192.168. Nah, jika sudah kita tambahkan seperti ini ya, kita save kembali. Kemudian kita restart. Kita restart dengan cara /etc/init.d/bin9 spasi restart. Nah, jika berhasil maka akan tampil oke. Kemudian kita lanjut pengujiannya ya. Untuk pengujiannya di sini kita ketik ns lookup dengan dengan IP yang kita konfigurasi tadi 218.72.1. Nah, maaf ya teman-teman, tadi yang di bagian sebentar ya. Nah, yang tadi yang di bagian sini yang saya ketikkan ns lookup yang di bawahnya ini tidak terbaca domain name-nya, itu kesalahannya ada di bagian ini, di bagian nano_name.com default zones. Nah, zone ini ternyata punya saya yang di bagian IP di sini ya. Bagian zones ini tidak ada titiknya tadi, makanya dia tidak terbaca. Sekarang saya memberikan titik ya, atau memberikan dot di sini, dan saya save. Saya klik lagi nih. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini. Dan saya ketikkan kembali dengan menggunakan domain saya. .com. Nah, maka dia akan muncul name sama address saya. Nah, pesan dari saya, ketika kita menggunakan Debian, kita harus teliti dalam pengetikan atau konfigurasinya ya. Ini yang saya kerjakan seperti ini, kita harus teliti karena sedikit kesalahan yang seperti saya lakukan tadi tanpa titik, otomatis yang di bagian kita ns lookupnya itu tidak akan terbaca gitu. Makanya pesan dari saya buat teman-teman, itu lebih baik kita setting atau konfigurasi dengan detail. Nah, yang tadi di bagian di ahmadpendi ini fungsinya, yang dimana fungsi tersebut itu adalah untuk menguji dari server ke localhost. Sedangkan yang tadi yang di bagian ns lookup ini kegunaannya untuk mengetahui keberhasilan tersebut, apa keberhasilan dari Debian tersebut, apakah dia menyambung atau tidak menggunakan alamat domain yang kita buat tadi. Mungkin itu saja dari saya.
Terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih proses scanning.